maaf bang, Jepang sama Korea itu besaran mana gajinya? Ya jelas Korea no. Oh, jelas Korea. Jelas Korea. Korea 30 kene 15 urung mangane, urung biaya rumah sakit. Biaya kuwi. Apa tuh? Eleh stres. 10 nompone. Kayak Taiwan lho. Persis Taiwan. Persis. Ya, podo. Persis. Bersyukur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian? Sehat semua di sana? Gimana? Setelah melihat kabar ya, kurs yen sekarang ini semakin hari semakin naik guys. Setelah beberapa waktu lalu menyentuh 1 yennya itu sama dengan 99 rupiah. Terus ganti menteri keuangan Jepang nih ya. Sekarang alhamdulillah udah nyampe menyentuh 110 rupiah gitu per 1 yennya. Nah buat kalian nih yang mau berangkat ke Jepang ya, yang lagi proses ke Jepang, gimana semakin semangat belajarnya buat berangkat ke Jepang. Dan kalian juga nih ya yang lagi di Jepang yang udah kerja, gimana semakin semangat untuk ambil lembur supaya menambah terus pundi-pundinya guys. Oke, di video kali ini seperti biasa guys, kita bakalan reaction lagi video TikTok server Jepang. Kita bakalan melihat kelakuan para pemagang Indonesia yang ada di Jepang nih ya. Kira-kira ada kabar apa lagi nih, ada drama apa lagi nih di TikTok server Jepang ini guys. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama guys. Let's go. Farhan Imut katanya, enak banget umur segitu udah di Jepang, gaji juga banyak. Matamu. Kalian pikir ya kita tuh berangkat ke Jepang tuh jadi bos guys? Enggak guys, kita juga jadi kuli di sini ya. Jadi kerjaan kita juga ya seperti inilah, seperti masnya kayak gini guys. Jadi kalian jangan pikir kerja di Jepang tuh enak ya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun nguli di Jepang gajinya bisa 2 digit guys. Next. Ada dari Boru 012152. Bukan begitu katanya. Kenapa harus Jepang? Negeri kita terlalu kejam bagi kami yang tanpa lulusan sarjana dan jalur orang dalam. Ya, bisa dibilang iya, tapi nggak semua ya guys ya. Masih ada banyak kok teman-teman kita yang ada di Indonesia itu ya, walaupun nggak lulusan sarjana tapi mereka bisa kerja gitu ya. Kalau misalkan punya keahlian, punya bakat gitu ya, punya kelebihan ya bisa. Ya mungkin kita ini yang pergi ke Jepang tuh adalah orang-orang yang kurang beruntung di Indonesia guys, kurang beruntung bisa mendapatkan kerja. Jadi kita pergi kabur dari Indonesia ke Jepang supaya bisa dapat kerja guys, mengadu nasib ya. Next ada dari J-Set. Dulu pas tinggal di Tottori 1 tahun nggak pernah dicegat polisi sama sekali katanya. Apa ini? Kamu nggak pernah dicegat polisi aja aku sudah kalah katanya. Ditilang ya. Nih guys, di Jepang itu yang bisa ditilang tuh bukan motor, bukan mobil doang guys. Yang pakai sepeda pun juga bisa ditilang guys. Contohnya ya, kalau misalkan kalian bersepeda di Jepang malam-malam nggak pakai lampu, kalian bisa dicegat dan ditilang guys. Jadi data kalian tuh ditulis ya, dicatat. Terus dicek sepedanya, nomor sepedanya berapa, sepeda yang kalian pakai itu sepeda curian atau bukan gitu guys. Terus apalagi sekarang ini kan Jepang tuh semakin meningkat ya orang luarnya ya, semakin banyak orang luar yang datang ke Jepang. Terus kejahatan di Jepang juga semakin meningkat seiring meningkatnya orang luar di Jepang ini guys. Nah jadi sekarang itu polisi itu semakin perketat gitu guys. Jadi kalau misalnya polisi ngelihat ada orang luar mencurigakan, jadi gerak-geriknya mencurigakan, langsung didatengin pasti guys. Nah, oke, next. Ada dari Vida Cendol, Panggah Ridi katanya. Perbandingan perempuan dan wanita yang ajukan gugatan cerai dari Taiwan. Wih, apa ini, surat gugatan cerai kah? Iki kabeh anu ta, surat cerai. Oh iya benar, surat cerai katanya guys. Surat cerai Taiwan. Dari Taiwan, oke. Iki surat cerai Taiwan, surat cerai kabeh iki rene. Banyak banget surat cerainya ya. Iki ning kene iki wong 20 iki sing megat teko Taiwan, wong wedok iki 19
sing megah teko Taiwan wong lanang ki mung siji. Dadi perbandingane Ada wong lanang 20. karo wong wedok sing ngajukan cerai teko Taiwan kuwi akeh wong wedok sak pole. Waduh. Nah, jasa urus cerai Taiwan, Justip surat kuasa KDEI, ya pengacara ready, bisa dibayar 2 kali, konsultasi gratis, nggak ada dokumen bisa dibantu. Buset, banyak banget, 20 orang yang mau cerai katanya gara-gara LDR ya guys ya, di Taiwan ya BDW ya. Padahal ya banyak laki-laki yang memiliki cita-cita ya menikah muda, terus membiarkan sang istri untuk pergi merantau ke Taiwan. Kita para laki-laki tinggal nyantai, sarungan, ngopi, mancing tiap hari tapi dapat bulanan. Tapi setelah melihat kabar ini guys, waduh bahaya juga ya guys ya. Enggak guys, enggak. Bercanda guys, bercanda ya. Tapi emang guys ya, kalau misalkan LDR itu LDM ini ya, apalagi di negara luar gitu ya, waduh berat juga guys godaannya. Banyak banget perselingkuhan yang terjadi ya. Apalagi ya nama juga kebutuhan biologis ya. Jadi buat kalian yang lagi LDM nih, diperhatikan guys pasangan kaliannya, hati-hati ya. Next, ada dari Siro 20. Apa ini? Mas kapan doe dipidak? Sabar ya dek, iki isih tak dadar doe gawe lawuh. Maaf guys, logatku nggak terlalu Jawa ya, karena aku bukan orang Jawa asli ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu ya, maksudnya dari ndoknya dipidak. Jadi ada tradisi nikah itu tuh ada nginjek telur guys kayak gitu. Lagi makan sambil video call guys. Aduh, perjuangan ya. Dongak nih ya dek ya, semoga dengan mas tiap hari makan endok, semoga semakin banyak tabungan yang bisa ditabung dan bisa membuat tradisi endok dipidak itu tercapai dek. Jadi doakan masmu ini yang ada di Jepang untuk berjuang menghalalkanmu ya dek ya. Next, apa nih dari Buruchan? Maaf bang, Jepang sama Korea itu besaran mana gajinya? Waduh nih banding-bandingan gaji nih. Oke, apa? Maaf bang, Jepang sama Korea itu besaran mana gajinya? Ya jelas Korea no. Oh jelas Korea. Jelas Korea. Korea 30 kene 15 urung mangane, urung biaya rumah sakit. Biaya kuwi. Apa tuh? Eleh stres. 10 nampane. Kayak Taiwan lho. Persis Taiwan. Persis. Iya, padha. Persis. Ini bersyukur ae. Piye kadung nyemplung apa nek kerja tobi beh. Tenan kerjane ning ndawur. Ngangkati barang abot munggahe gunung barang gitu. Penak Korea, cah nom-nom iki tak kon ning Korea kok serius. Nih guys, bisa kalian lihat langsung ya, ini dari Mas yang mungkin mengalaminya langsung ya. Jadi masih banyak juga teman-teman kita yang kerja di Jepang itu ya. Bisa mungkin nerima bersih itu 15 ya. Terus itu bersih itu bukan bersih banget ya, itu masih bisa dipotong biaya makan, biaya hidup, biaya kenakalan, biaya wifi, biaya dan lain-lain lah ya gitu. Kemungkinan tuh mungkin ya bisa bersih yang bisa dikirim tuh ya mungkin ya 10 lah, 10 tuh mungkin udah ngoyo, udah makan endok tiap hari mungkin ya. Dan itu gak semua ya, masih banyak juga teman-teman kita yang beruntung datang ke Jepang, kerja di Jepang tuh gajinya bisa nyampe di atas 15, bisa nyampe 20 itu ada juga guys. Jadi ya untung-untungan, makanya buat kalian ya yang lagi proses ke Jepang nih ya, jangan sekali-kali kalian tuh berpikir yang penting berangkat dulu ke Jepang. Kerjanya apa aja, gajinya berapa aja, yang penting berangkat dulu ke Jepang. Jangan guys, takutnya kalian nanti kurang beruntung, terus kalian mendapatkan gaji yang kecil, terus tempat kerja yang toksik, akhirnya kalian kabur. Dengan kalian kabur nanti nama Indonesia jadi tercoreng guys. Jadi hati-hati ya, pilih-pilih. Oke, next. Ada dari Aku Susi, I-nya 2, Infojob PM tuh ini pengolahan makanan atau kaigo katanya. Kukira dapetin JFT dan SSW itu sulit, ternyata lebih sulit dapetin jobnya katanya.
mungkin kalau aku tambahin ya, mungkin sebenarnya bukan sulit untuk nyari jobnya guys, tapi sulit untuk nyari kuota ikut tes JFT atau SSW-nya ya guys ya. Karena sekarang nih aku dapat kabar ya, katanya untuk ikut tes JFT atau SSW gitu, itu tuh harus lewat calo guys. Dan kalau udah lewat calo, itu pasti harganya dimahalin ya guys ya. Dan untuk job itu sebenarnya banyak guys, asalkan kalian udah punya SSW atau JFT ini ya. Sebenarnya tuh banyak banget, banyak TSK itu yang memposting lowongan kerjaan gitu, kayak di Facebook, grup Facebook kayak gitu. Banyak guys kalau soal lowongan kerjaannya. Cuman yang susah tuh yang aku dapat ya kabarnya itu untuk ikut kuota tes JFT atau SSW-nya itu guys. Karena sekarang tuh banyak kayak calo-calo kayak gitu. Jadi kuotanya dibeli semua, terus sama aja dijual lagi dengan harga mahal, katanya kayak gitu guys. Semangatnya buat kalian yang lagi proses mau ke Jepang ya, semoga kalian bisa dapat kuota, bisa lulus dan bisa dapat job guys. Next, ada dari Taku aja. Visa engineering emang terbaik sih. Oke, keuntungan punya visa Gijinkoku atau visa engineering guys ya. 1. 100% bisa dapat kerja yang gajinya lebih dari 20 juta plus per bulan. 2. Jangka visa lebih panjang 5 tahun. 3. Lulusan S1 S2 di Jepang otomatis bisa dapat visa Gijinkoku. 4. Nggak butuh jasa LPK bodong atau tipu-tipu buat kerja ke Jepang. 6. Pilihan pekerjaan lebih banyak. Oke. 7. Punya chance buat daftar visa EJU permanent resident. Oke. Yang punya visa Gijinkoku spill ya keuntungannya di komen. Oke guys, kita tanggapin dari yang pertama ya guys ya, satu persatu. Aku juga by the way ya, aku juga pemegang visa Gijinkoku ya. Ini aku menanggapi sesuai pengalamanku ya. 1. 100% bisa dapat kerja yang gajinya lebih dari 20 juta per bulan. Menurutku itu tidak benar, karena masih banyak juga yang punya visa Gijinkoku gaji pokoknya itu di bawah 20 juta di gaji pokok ya guys ya, karena biasanya itu ada tambahan-tambahan dari gaji lembur, terus ada tunjangan, ada bonus dan lain-lain. Cuman untuk gaji pokok enggak semuanya guys. Aku aja dulu awal masuk itu aku dapat gaji pokok itu 17,5 mang 5.000 ya, atau 17.500.000. Itu aku visanya Gijinkoku ya, engineer. Jadi aku bisa tanggepin ini enggak semuanya ya guys ya. Tapi kalau untuk akumulasi ya, untuk dari tambah bonus, tambah tunjangan ya, mungkin bisa jadi untuk sekarang ya, alhamdulillah aku juga bisa dibilang ya segituan lah ya. Terus yang kedua, jangka visa lebih panjang 5 tahun. Kalau mungkin untuk lebih panjang mungkin iya, karena sebenarnya ya untuk visa Gijinkoku itu tuh perpanjang terus, 1 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, habis itu 10 tahun, habis itu bisa ini kayaknya habis 5 tahun terus kita bisa ngajuin visa EJU ya, visa permanen kayaknya. Enggak sekali daftar terus langsung dapat visa 5 tahun gitu, enggak ya guys ya, ada tahap-tahapnya juga gitu. Terus yang ketiga, lulusan S1, S2 di Jepang otomatis bisa dapat visa Gijinkoku. Ini lulusan di Jepang ya. Nggak harus S1 atau S2 guys. Itu bisa Senmongakko ya. Aku juga sendiri tuh lulusan Senmongakko perhotelan. Aku bisa dapat visa Gijinkoku. Terus buat kalian juga yang punya S1 di Indonesia, itu kalian juga bisa ngajuin visa Gijinkoku di Jepang guys. Tapi ya itu ada syarat dan ketentuannya ya. Kalian baca sendirilah ya. Terus yang keempat, nggak butuh jasa LPK bodong, tipu-tipu buat kerja ke Jepang. Kalau ini benar lah ya. Tapi kalau misalkan kalian kesulitan untuk nyari kerjaan, kalian bisa lewat agen juga bisa ya. Tapi kalau kalian bisa nyari sendiri, kalian juga bisa nggak pakai lewat LPK atau TSK kayak gitu ya guys ya. Next. Yang keenam, pilihan pekerjaan lebih banyak. Sebenarnya nggak juga, karena ya, kecuali yang ini ya, S1 S2 itu biasanya emang lebih banyak. Tapi kalau misalkan yang Senmongakko itu tuh harus sesuai dengan jurusan kalian waktu kuliah, harus sesuai ini ya, satu bidang gitu ya. Yang ketujuh, punya chance buat daftar visa EJU. Sebenarnya kalau untuk chance visa daftar visa EJU ini nggak harus visa engineer ya, kayak pemagang atau Tokutegino juga itu bisa, karena salah satu syarat bisa ngajuin visa EJU itu tuh tinggal di Jepang selama 10 tahun tidak ada masalah gitu ya guys ya.
Nah, ya itu aja guys ya. Jadi itulah tanggapanku untuk soal visa engineer ya guys ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu reaction TikTok server Jepangnya ya. Bisa kita lihat tadi ada kabar-kabar dari dunia permagangan di Jepang, dunia pekerjaan di Jepang ya. Jadi buat kalian juga nih ya yang mau kerja ke Jepang ya, yang lagi proses atau yang lagi nonton ini, aku bertujuan bikin video reaction ini tuh TikTok di server Jepang ini tuh supaya kalian tuh bisa melihat keadaan para pemagang di Jepang tuh gimana. Mungkin nanti di dalamnya juga ada informasi-informasi yang bisa kalian lihat gitu ya guys ya. Jadi silahkan kalian tonton video-video reactionku itu kalau misalnya kalian mau tahu informasi atau mau tahu kabar-kabar soal dunia pekerjaan, dunia permagangan di Jepang ya guys ya. Jadi silahkan di subscribe juga, terus bunyiin loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku bikin video reaction lagi kayak gini guys ya. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di share ya ke teman-teman kalian yang mau kerja ke Jepang atau berminat mau ke Jepang ya. Jadi semoga video ini membantu. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Bye bye.